Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, yaitu praktik-praktik adat seperti tepung tawar, upah-upah, nasi tumpeng, dan lain sebagainya. Adat-adat ini seringkali dianggap sepele, namun ternyata bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik dan bid'ah jika tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am, ayat 59, hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib, dan tidak ada yang mampu mendatangkan keberkahan, keselamatan, ataupun rezeki, kecuali atas izinnya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam berhati-hati dalam mengamalkan adat istiadat agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Untuk lebih jelasnya, kenapa bisa boleh atau tidak boleh, untuk itu kita akan membahasnya di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan adalah tepung tawar, nasi tumpeng, dan sebagainya. Yang disebut di atas adalah sebagai warisan atau adat nenek moyang. Adat nenek moyang yang perlu diamalkan terus, karena manusia yang tidak beradat adalah biadab. Hanya, jangan lupa peribahasa atau nasihat, yaitu, tegakkanlah atau adatkanlah agama di dalam masyarakat Islam. Tetapi jangan atau terlarang untuk mengagamakan adat di dalam agama Islam. Atau, bak kata peribahasa atau nasihat orang Minangkabau atau Padang yang berkata, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Al-Quran dan hadis sahih. Artinya boleh diamalkan adat selama tidak melanggar petunjuk, sunnah, atau hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan hadis sahih. Atau, boleh kita tegakkan atau amalkan, misalnya tepung tawar, upah-upah, nasi tumpeng, belah kelapa, pijak telur, dan kenduri laut, kita adatkan sebatas tidak merusak agama Islam. Komentar. Untuk ini, maka kita ambil sebagai contoh pertama, yaitu tepung tawar. Di mana misalnya pada pelaksanaan upacara pengantin, untuk meramaikannya dilakukan upacara tepung tawar, yaitu dengan memercikan air, menaburkan bunga, rempah-rempah ke badan pengantin, mengoleskan kapur sirih, dan sebagainya. Maka bila ditanya, untuk apa perlakuan ini? Maka jawabnya, untuk pelengkap doa, agar pengantin mendapatkan keselamatan, keberkatan, dan sebagainya. Disinilah menjadi terlarangnya mengamalkan tepung tawar itu. Karena tersirat bahwa doa tidak lengkap, sesuai ajaran, petunjuk, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila tidak disertai tepung tawar. Bila ditanya, apa alasannya? Maka jawabnya, karena meyakini atau menganggap tepung tawar dengan bahan pelengkapnya. Air, kapur sirih, beras, bunga-bunga yang ditaburkan, untuk pengantin, rumah baru, atau calon jemaah haji, tersirat membawa atau mendatangkan keberkatan untuk makbulnya doa. Seolah-olah rempah-rempah ini mempunyai kekuatan gaib yang mendatangkan atau menyebabkan timbulnya keberkatan atau makbulnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka pertama, tepung tawar itu terjebak bid'ah, sesat, karena tidak ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dilengkapi dengan tepung tawar. Kedua, di mana bila menganggap rempah-rempah yang ditaburkan itu atau tepung tawar itu mempunyai kekuatan gaib yang makbulnya atau mendatangkan keselamatan bagi yang ditepung tawari, sehingga terjebak syirik karena telah menyekutukan kemampuan selain Allah yang mendatangkan keselamatan dan keberkatan. Tetapi juga diyakini rempah-rempah dan perbuatan tepung tawar itu mempunyai kekuatan gaib, mendatangkan keselamatan dan keberkatan. Berarti menyekutukan Allah dengan tepung tawar, karena diyakini kemampuan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilengkapi dengan tepung tawar. Maka, inilah penyebab terjebaknya syirik dan bid'ah, karena meyakini tepung tawar mendatangkan manfaat gaib untuk yang ditepung tawari. Rujukannya, Quran Surat Al-An'am, ayat 59 yang berbunyi, dan di sisi Allah lah kunci-kunci masalah yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Komentar. Di antara mereka mengelak dengan mengatakan, kami tidak ada niat untuk mengharapkan tepung tawar itu, mendatangkan keberkatan untuk yang ditepung tawari. Tetapi tepung tawar itu hanya sebagai pelengkap doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jawaban demikian, maka dengan mengatakan tidak ada niat apa-apa, ketahuilah, seseorang yang berbuat tanpa niat apa-apa, ini hanya dilakukan oleh orang yang dalam keadaan mabuk, gila, gerak refleks,
perbuatan yang dilakukan tiba-tiba atau spontan, atau dari gerak robot, di mana mengatakan ini adalah merupakan pembohongan dan pembodohan kepada umat. Komentar, jadi dari tepung tawar tidak dapat kita peroleh manfaatnya secara nyata. Misalnya dapat mengenyangkan, memberi gizi, tenaga, dan sebagainya. Kecuali dengan niat dan harapan untuk mengharapkan manfaat gaib untuk kesehatan, keselamatan, rezeki, dan sebagainya. Apalagi nyata hanya mengotori pengantin atau calon jemaah haji yang sudah dirias cantik. Pertanyaan, jelas kenapa rela seseorang dikotori dengan tepung tawar, taburan beras kuning, bunga-bunga, dioleskan kapur sirih, kecuali dengan niat perbuatan itu mendatangkan keselamatan, keberkatan, dan sebagainya. Disinilah letaknya terjebak menjadi syirik, bid'ah, dan sesat. Karena bertentangan atau tidak berkeyakinan kepada Quran Surah Al-An'am, ayat 59 yang tersebut, di atas tadi. Komentar. Jika untuk adat upah-upah, nasi tumpeng, kenduri laut, pijak telur, siraman pengantin, pecah kelapa, akan kita bahas di topik pembahasan selanjutnya. Demikianlah video ini saya buat, semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, dan menguatkan akidah kita, agar tidak terjerumus dalam perbuatan syirik dan bid'ah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Silakan juga tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau masukan, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.